Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo mahasiswa baru pendidikan IPS FIS UNJ. Selamat datang di Universitas Negeri Jakarta. Selamat loh buat teman-teman semuanya yang sudah diterima di Prodi Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial FIS UNJ. Akhirnya, setelah melalui proses perjuangan yang sangat panjang, kalian telah sampai di Universitas Negeri Jakarta. Selamat dan semangat menjalani kehidupan barunya sebagai mahasiswa. Badan Eksekutif Mahasiswa Program Studi Pendidikan IPS pada tahun ini berada pada Kabinet Asta Manungsa periode 2021-2022. Asta dan Manungsa berasal dari bahasa Jawa yang berarti tangan dan manusia. Manusia sebagai khalifah di muka bumi ini memiliki tugas dan amanah untuk menjaga kehidupan dan keharmonisan serta membawa perubahan ke arah hidup yang lebih baik. Yang pertama ada tangan manusia, di mana tangan manusia diartikan sebagai penciptaan manusia yang pada akhirnya akan membantu manusia dalam menyelesaikan tugas dan amanah yang diberikan. Ada warna yang beragam, di mana warna yang beragam ini diartikan sebagai individu yang beragam di dalam tubuh Badan Eksekutif Mahasiswa Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial. Warna kuning yang diartikan sebagai kebahagiaan, warna oranye diartikan sebagai percaya diri, warna hijau diartikan sebagai keseimbangan. Air dan api merupakan dua elemen yang saling melengkapi di dalam kehidupan kita, di mana api ini diartikan sebagai semangat tinggi, di mana setiap individu Badan Eksekutif Mahasiswa memiliki semangat tinggi dalam memberikan kontribusinya dalam membuat sebuah perubahan di dalam masyarakat, khususnya di program studi pendidikan ilmu pengetahuan sosial. Dan juga ada air, di mana air ini diartikan walaupun individu mahasiswa pendidikan ilmu pengetahuan sosial memiliki semangat tinggi, tapi tidak lupa untuk tetap tenang dan tetap rendah hati di segala situasi dan kondisi. Menjadikan Badan Eksekutif Mahasiswa Pendidikan IPS FIS UNJ sebagai lembaga eksekutif yang progresif, aspiratif, komunikatif, dan responsif demi mewujudkan tridharma perguruan tinggi dengan berlandaskan nilai-nilai Pancasila. Yang pertama adalah meningkatkan keimanan dan ketakwaan mahasiswa pendidikan IPS FIS UNJ, mengelola organisasi dan menguatkan internal Badan Eksekutif Mahasiswa Pendidikan IPS FIS UNJ yang berlandaskan kekeluargaan dan juga profesionalitas. Lalu yang ketiga, menjadikan Badan Eksekutif Mahasiswa Program Studi Pendidikan IPS FIS UNJ sebagai wadah aspirasi mahasiswa pendidikan IPS FIS UNJ. Lalu yang keempat, menumbuhkan dan meningkatkan kepedulian mahasiswa PIPS FIS UNJ terhadap permasalahan isu regional, nasional, dan juga internasional. Yang kelima, sebagai wadah mahasiswa pendidikan IPS FIS UNJ dalam meningkatkan skill di bidang akademik dan juga non-akademik. Yang keenam, sebagai lembaga pelayanan dan advokasi yang responsif dan solutif untuk mahasiswa pendidikan IPS FIS UNJ. Lalu yang ketujuh, menjalin relasi dengan organisasi eksternal demi menambah dan menjaga relasi mahasiswa pendidikan IPS FIS UNJ dan juga Badan Eksekutif Mahasiswa Pendidikan IPS FIS UNJ. Kabinet Asta Manungsa memiliki 2 biro dan 6 departemen yang saling bersinergi untuk menyukseskan fungsi dari BMP itu sendiri. Yang pertama ada Biro Kesekretariatan, yang kedua ada Biro Kewirausahaan, yang ketiga ada Departemen Luar Negeri, yang keempat ada Departemen Advokasi dan Sosial Mahasiswa, yang kelima ada Departemen Pendidikan Mahasiswa, yang keenam ada Departemen Komunikasi dan Informasi, yang ketujuh ada Departemen Pengembangan Seni dan Olahraga, dan yang kedelapan ada Departemen Pengembangan Sumber Daya Mahasiswa. Ketua dan Wakil Ketua sendiri berada di BPHI atau Badan Pengurus Harian Inti yang terdiri dari Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris Umum, Bendahara Umum 1 dan Bendahara Umum 2. Perkenalkan, nama saya Sofyan Hamid Azhari sebagai Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Program Studi Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial. Dan saya Adinda Safinatul Naja sebagai Wakil Ketua BEM PIPS FIS UNJ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Anggi Deti Agnesari. Di sini saya akan sedikit menjelaskan terkait tupoksi dari Sekretaris Umum BEM Prodi Pendidikan IPS. Di antaranya yang pertama, melaksanakan tertib dan disiplin administrasi, membuat bank data setiap pengurus pada periode yang sedang berjalan, membuat SOP atau Standar Operasional Prosedur BEM Prodi Pendidikan IPS FIS UNJ, menjadi pengingat Ketua BEM Prodi Pendidikan IPS FIS UNJ terhadap agenda kampus maupun undangan. Lalu yang kelima, mengusahakan ketersediaan sarana dan prasarana yang berkaitan dengan administrasi kesekretariatan BEM Prodi Pendidikan IPS FIS UNJ. Lalu selanjutnya ada melakukan koordinasi, kerapihan dan kebersihan kesekretariat BEM Prodi Pendidikan IPS FIS UNJ. Lalu yang ketujuh, bersama sekretaris tiap biro ataupun departemen menginventarisasi segala bentuk administrasi baik
dari mulai rencana sampai laporan kegiatan program kerja dari biro ataupun departemen, serta hal-hal lain yang berkaitan dengan kegiatan baik secara online maupun offline dalam bentuk soft copy maupun hard copy. Lalu yang terakhir, berkoordinasi dengan ketua, wakil ketua, bendahara umum, biro ataupun departemen yang ada di BEM Prodi Pendidikan IPS FIS UNJ. Saya Fadia Rizky Agustin sebagai Bendahara Umum 1 BEM Prodi Pendidikan IPS. Saya Sinta sebagai Bendahara Umum 2 BEM Prodi Pendidikan IPS. Kami memiliki tugas yang pertama, mengelola kondisi keuangan BEM Prodi Pendidikan IPS FIS UNJ. Yang kedua, mengatur arus keuangan BEM Prodi Pendidikan IPS FIS UNJ. Yang ketiga, bersama bendahara tiap departemen atau biro, melakukan pengontrolan keuangan setiap kegiatan. Yang keempat, menyusun anggaran biaya program kerja BEM Prodi Pendidikan IPS FIS UNJ. Yang kelima, mengelola dan mengawasi serta bertanggung jawab atas keuangan BEM Prodi PIPS FIS UNJ. Dan yang keenam, meminta transparansi keuangan BEM Prodi PIPS FIS UNJ setiap bulan. Dan yang ketujuh, melakukan transparansi keuangan BEM Prodi PIPS FIS UNJ setiap bulan. Dan yang terakhir yaitu bertanggung jawab atas tugas dan amanah yang diberikan oleh Ketua Umum BEM Prodi PIPS FIS UNJ. Halo semuanya, kami dari Biro Kesekretariatan. Perkenalkan, aku Asyifani Rahma, menjabat sebagai Ketua Biro Kestari. Halo semuanya, perkenalkan, saya Putri Cahyanti, Wakil Kepala Biro Kestari. Biro Kesekretariatan atau lebih dikenal dengan Biro Kestari ialah biro di bawah Sekretaris Umum yang menjaga keselarasan dan pelaksanaan administrasi program kerja antar biro dan departemen. Selanjutnya ada fungsi dari Biro Kestari, yaitu memaksimalkan terciptanya tertib administrasi di BEM Prodi Pendidikan IPS FIS UNJ. Tugas dari Biro Kestari untuk periode tahun ini ialah membuat surat, membuat proposal, membuat laporan pertanggungjawaban, serta melakukan pengarsipan administrasi. Adapun di Biro Kestari ini terdiri dari 6 anggota yang dikepalai oleh 1 kepala biro, 1 wakil kepala biro, dan 4 staf lainnya. Hai semuanya, perkenalkan nama aku Aisyah Indriani, selaku Ketua Biro Kewirausahaan BEM PIPS UNJ periode 2021-2022. Tujuan dari Biro Kewirausahaan ini yakni memberikan wadah bagi mahasiswa PIPS UNJ untuk bisa mengembangkan jiwa kewirausahaan dan juga mengadakan usaha yang menguntungkan sebagai pemasukan dari BEM PIPS UNJ. Terima kasih. Biro Kewirausahaan memiliki tugas pokok nih teman-teman. Di antaranya, menciptakan usaha yang menguntungkan dan menghasilkan pemasukan bagi BEM PIPS FIS UNJ. Lalu ada menumbuhkan minat dan bakat berwirausaha pada mahasiswa PIPS FIS UNJ. Dan yang terakhir, bertanggung jawab terhadap keuangan BEM PIPS kepada Bendahara Umum dan Ketua Umum BEM PIPS FIS UNJ. Halo everyone, perkenalkan kami dari Departemen Luar Negeri, Badan Eksekutif Mahasiswa Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial. Di sini kami mempunyai 4 tujuan. Yang pertama, menjalin hubungan diplomasi dengan organisasi ataupun ormawa lainnya. Yang kedua, mencari dan menyediakan layanan informasi terkait organisasi maupun ormawa lainnya. Yang ketiga, menjadi utusan jika ada acara keluar kampus. Dan yang terakhir, memperkenalkan Prodi Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Universitas Negeri Jakarta ke luar kampus serta ke masyarakat luas. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Linda Agustin Masruri sebagai Wakil Kepala Departemen Luar Negeri. Selanjutnya, saya akan memperkenalkan 4 fungsi yang ada dalam Departemen Luar Negeri. Yang pertama, menjadi ambasador Prodi Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial. Yang kedua, menentukan sikap atau pandangan terkait BEM Prodi Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial dalam aliansi mahasiswa Prodi Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial seluruh Indonesia. Yang ketiga, menjalin hubungan yang baik dengan alumni. Dan yang keempat, memperkenalkan Prodi Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial kepada masyarakat umum dengan tujuan agar dikenal lebih baik. Nama saya Farus Sulaiman. Alhamdulillah pada tahun ini
Saya diamanahkan menjadi Kepala Departemen Advokasi Sosial Mahasiswa. Halo semua, perkenalkan nama saya Maulida Indi Nur Aziza. Saat ini saya diamanahkan sebagai Wakil Kepala Departemen Adsoma. Perkenalkan nama saya Rahmat Aditya Pangestu. Di sini saya selaku Wakil Kepala Departemen Adsoma di bidang sosial dan politik. Nah, buat tugas pokoknya ada 2 teman-teman. Yang pertama, menjadi wadah pelayanan akademik ataupun non-akademik bagi mahasiswa PIPS serta menyalurkan aspirasi bagi mahasiswa IPS serta menindaklanjutinya. Yang kedua adalah menindaklanjuti isu-isu yang berkembang di wilayah regional ataupun nasional dan membangun kesadaran terkait kepekaan isu yang berkembang tersebut kepada mahasiswa PIPS. Yang pertama yaitu memaksimalkan peran advokasi dalam pelayanan mahasiswa PIPS FIS UNJ. Yang kedua yaitu memberikan informasi yang cepat, tanggap, dan tepat. Yang ketiga yaitu menyalurkan informasi beasiswa dari dalam maupun luar kampus terhadap mahasiswa PIPS FIS UNJ. Dan yang keempat yaitu melakukan koordinasi terhadap pihak advokasi dari tingkat fakultas, universitas, dan tim pembela mahasiswa atau TPM UNJ. Melakukan koordinasi pihak sospol, baik di tingkat fakultas, universitas, ataupun tim pembela aksi UNJ. Kedua, sebagai wadah untuk meningkatkan kepedulian mahasiswa PIPS FIS UNJ dalam menanggapi isu, baik isu regional ataupun nasional. Halo semuanya, kenalin nama aku Anggisa Putri dari Pendidikan IPSA 2019 sebagai Kepala Departemen Pendikma. Departemen ini memiliki tujuan yaitu menjadi wadah internal mahasiswa pendidikan IPS FIS UNJ dalam meningkatkan skill di bidang akademik dan non-akademik. Departemen Pendikma ini juga memiliki beberapa tupoksi, diantaranya yang pertama yaitu membentuk budaya literasi mahasiswa pendidikan IPS FIS UNJ. Yang kedua, menginformasikan lomba yang sedang berlangsung di lingkungan kampus dan di luar kampus kepada mahasiswa pendidikan IPS demi menciptakan pendidikan IPS yang lebih berprestasi. Yang ketiga, optimalisasi pemanfaatan perpustakaan mini dan ruang lab pendidikan IPS untuk menunjang kebutuhan mahasiswa pendidikan IPS FIS UNJ di bidang akademik. Yang keempat, mengadakan rangkaian lomba dan seminar nasional untuk mahasiswa umum. Perkenalkan, nama aku Nur Ilmiatul Sangada sebagai Wakil Departemen Pendidikan Mahasiswa atau Pendikma. Nah, tupoksi selanjutnya dari Departemen Pendikma itu sendiri, yang kelima, berkolaborasi dengan Mawapers IPS untuk mengkader mahasiswa PIPS dalam pemilihan mahasiswa berprestasi FIS UNJ. Yang keenam, membuat pelatihan untuk meningkatkan skill akademik dan non-akademik mahasiswa PIPS FIS UNJ. Yang ketujuh, bertanggung jawab atas tugas dan amanah yang diberikan oleh Ketua Umum BP PIPS FIS UNJ. Hai, saya Vini Vera Octavia selaku Kepala Departemen Kominfo. Tujuan dari Kominfo adalah untuk mengembangkan serta menjadi pusat komunikasi dan informasi dalam menginformasikan setiap kegiatan yang ada di BMP PIPS melalui media sosial maupun media cetak. Halo semua, kenalin gue Amalia Kinar selaku Wakil Kepala Departemen Kominfo. Departemen Kominfo sendiri memiliki tugas antara lain untuk mengelola akun sosial media BMP PIPS FIS UNJ. Lalu kita juga menyebarkan informasi secara up to date dan juga responsif. Kita juga memiliki kegiatan BUPS yang dilakukan selama 3 kali untuk 1 periode kepengurusan. Nah, kita juga menginformasikan setiap kegiatan yang dilakukan oleh BMP PIPS FIS UNJ melalui akun sosial media dan juga media cetak. Nah, kita juga menyelenggarakan kegiatan yang berbasis teknologi, informasi, komunikasi, dan media kreatif. Nah, kita juga membuat podcast sebagai bentuk media informasi bagi mahasiswa BMP PIPS FIS UNJ. Dan yang terakhir, kita bertanggung jawab atas tugas dan amanah yang telah diberikan oleh Ketua Umum BMP Pendidikan IPS FIS UNJ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Fikra Firdaus dari Pendidikan IPSA 2019. Alhamdulillah saya tahun ini diamanahkan sebagai Kepala Departemen
pengembangan seni dan olahraga yang mana kita biasa menyingkatnya dengan Pensora. Nah, di Pensora ini kita memiliki tupoksi, fungsi, dan tujuan kita. Tupoksi kita itu yaitu sebagai untuk memperkenalkan, menggali, dan mewadahi minat dan bakat mahasiswa pendidikan ilmu pengetahuan sosial di bidang seni dan olahraga pada lingkungan kampus dan masyarakat umum. Lalu untuk fungsi kita sendiri, yang pertama itu memperkenalkan kepada mahasiswa pendidikan ilmu pengetahuan sosial di bidang seni dan olahraga. Yang kedua, mengembangkan minat dan bakat mahasiswa pendidikan ilmu pengetahuan sosial dalam bidang seni dan olahraga. Perkenalkan, nama saya Julfikar Arafian, selaku Wakil Kepala Departemen Pensora atau Pengembangan Seni dan Olahraga. Pensora sendiri memiliki 3 tugas. Tugas yang pertama adalah mencari dan mempersiapkan delegasi untuk kejuaraan di tingkat fakultas hingga universitas. Tugas yang kedua adalah melaksanakan program kerja internal yang bertujuan untuk meningkatkan minat dan bakat serta mengeratkan interaksi antar mahasiswa pendidikan ilmu pengetahuan sosial. Tugas yang ketiga adalah melaksanakan dan menginformasikan kegiatan di bidang seni dan olahraga kepada mahasiswa pendidikan ilmu pengetahuan sosial. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Danang Febrianto selaku Kepala Departemen Pengembangan Sumber Daya Mahasiswa. Dan saya Rizky Hendardi sebagai Wakil Kepala Departemen Pengembangan Sumber Daya Mahasiswa BEM PIPS FIS UNJ. Tujuan dari Departemen PSDM ialah mempersiapkan generasi-generasi penerus atau kader yang berkualitas dalam aspek keorganisasian serta kerohanian. Adapun arahan program yang pertama dari Departemen PSDM ialah 1. Menjalankan kegiatan pengkaderan di tingkat prodi untuk memperkenalkan lingkungan serta kehidupan kampus pada mahasiswa baru. Yang kedua adalah mengadakan kegiatan pengkaderan untuk melatih kepemimpinan dan memperkenalkan Opmawa PIPS FIS UNJ terhadap mahasiswa baru PIPS FIS UNJ. Lalu ketiga adalah mengadakan kegiatan yang menambah wawasan mahasiswa PIPS FIS UNJ seputar divisi kepanitiaan. Lalu yang keempat adalah menyiapkan generasi penerus BMP PIPS FIS UNJ untuk melanjutkan kepemimpinan BEM PIPS FIS UNJ di periode selanjutnya. Yang kelima, mencetak ketua angkatan lewat kegiatan pengkaderan tingkat prodi dan mengoptimalkan fungsinya sebagai pemimpin di setiap angkatan. Program selanjutnya yang keenam, melaksanakan kegiatan yang menumbuhkan jiwa sosial yang peduli terhadap mahasiswa, akademik, dan lingkungan kampus. Yang ketujuh, melaksanakan kegiatan internal kerohanian untuk meningkatkan kerohanian seluruh anggota BEM PIPS FIS UNJ. Yang kedelapan, melaksanakan kegiatan yang menginternalisasi antar mahasiswa internal anggota BEM PIPS UNJ. Yang kesembilan, bertanggung jawab atas tugas dan amanah yang diberikan oleh Ketua Umum BEM PIPS FIS UNJ.